Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini, kita akan belajar mengenai dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Dan materi kali ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang, tahap laporan. Pada akhir bulan, PD Banyuwangi menyusun suatu laporan keuangan untuk menilai perubahan kas. Laporan ini mencatat keadaan kas yang dipengaruhi oleh 3 jenis transaksi, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun jenis laporan keuangan yang disusun oleh PD Banyuwangi termasuk laporan. Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas. Laporan keuangan adalah catatan yang disusun oleh perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasionalnya dalam periode tertentu. Laporan keuangan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi terkait perusahaan tersebut. Nah, macam-macam dari laporan keuangan perusahaan dagang sendiri ada beberapa nih. Di antaranya yang pertama, laporan laba atau rugi, yaitu laporan yang berisi pendapatan dan beban perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui apakah selama operasional mengalami laba atau justru rugi. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas atau capital statement, merupakan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir. Yang ketiga, itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, mengenai besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Data-data dalam menyusun laporan posisi keuangan pada perusahaan dagang bersumber dari kolom neraca pada kertas kerja dan modal akhir dalam laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, ada laporan arus kas. Merupakan laporan yang menggambarkan perubahan atau keadaan kas pada saat tertentu. Komponen-komponen yang merupakan keadaan kas pada umumnya muncul ketika 3 macam transaksi, yaitu transaksi aktivitas operasi, transaksi investasi, dan transaksi pendanaan. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan untuk memberikan tambahan informasi kepada pihak yang memerlukan laporan keuangan akuntansi yang meliputi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, dan asumsi dalam estimasi. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan serta informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan dengan laporan keuangan. Nah, jadi laporan yang disusun PD Banyuwangi termasuk laporan arus kas karena berfokus pada pencatatan perubahan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas mencakup 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan yang mempengaruhi kas perusahaan. Dalam laporan ini, PD Banyuwangi dapat menilai sumber dan penggunaan kas, serta memahami dampak aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan terhadap posisi kas mereka secara lebih jelas. Jadi, jenis laporan keuangan yang disusun oleh PD Banyuwangi untuk menilai arus kas yang dipengaruhi oleh 3 jenis transaksi, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, adalah laporan arus kas. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Gimana? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.